Selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi Mulato, pagi hari ini saya ingin membagikan sedikit tips buat teman-teman semua, bagaimana Anda mampu bertahan dalam kondisi apapun yang terjadi di muka bumi ini. Di tengah hari ini wabah COVID-19, banyak sekali orang harus bekerja di rumah dan banyak sekali orang yang mengeluh penghasilannya jatuh dan ekonominya cukup terganggu dengan adanya kondisi wabah COVID-19 ini. Bagaimana Anda bisa bertahan dalam apapun kondisi hidup? Maka kuncinya cuma satu, teman-teman. Jangan sombong. Sehebat apapun bisnis Anda, sehebat apapun pekerjaan Anda, jangan sombong. Semua pekerjaan itu atau semua bisnis itu bisa terjadi up and down. Apapun itu, teman-teman. So, kunci nomor satu, jangan sombong. Maka apa yang harus Anda lakukan? Jangan pernah menggantungkan hidup hanya dari satu sumber penghasilan. Itu nomor satu. Jadi ketika Anda hari ini punya pekerjaan mungkin bagus, Anda sebagai direktur, Anda sebagai manajer, Anda sebagai supervisor, Anda sebagai pejabat di satu perusahaan misalkan dengan penghasilan yang cukup bagus. Tapi someday somehow kita tidak tahu, suatu ketika mungkin kenapa tiba-tiba perusahaan Anda bisa terjadi gonjang-ganjing. Maka milikin second income, milikin penghasilan lain, dan penghasilan lain itu jangan sekedarnya gitu, tapi usahakan penghasilan lain itu punya penghasilan juga cukup untuk menopang kehidupan Anda gitu loh. Jadi ketika Anda punya kebutuhan sebulan misalkan 10 juta atau 5 juta atau 20 juta misalkan, ya penghasilan utama Anda cukup untuk itu dan penghasilan second Anda harus juga cukup untuk itu atau bahkan bisa lebih. Bekerja sama antara suami istri Anda, mungkin suami kerja untuk yang di perusahaan misalkan dengan jabatan Anda sekarang, mungkin istri sambil menyiapkan segala sesuatu. Itu prinsip nomor satu. Kemudian yang nomor dua adalah menabung. Sehebat apapun Anda harus mulai disiplin menabung, dan menabung ini Anda harus mulai berpikir jangan dari uang sisa, tapi menabunglah dari uang awal Anda. Jangan nunggu keadaan kepepet seperti ini Anda baru bingung nyari utangan ke sana kemari gitu ya. Tetapi mulai sekarang menabunglah. Menabung dari penghasilan awal Anda. Anda gajian tanggal 1, maka tanggal 1 itu sisihkan uang, nabung, dan jangan diutak-atik. Anda harus memiliki dana darurat untuk jaga-jaga kalau besok. Ingat, dalam kehidupan Anda harus punya plan A, plan B, plan C. Jangan cuma berharap semua seperti apa yang Anda harapkan. Anda pengen semuanya mulus, semuanya terjadi seperti apa yang Anda inginkan. Tapi kan Anda tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Besok Anda mungkin berpikir Anda mau terbang kemana, tapi tidak menutup kemungkinan ternyata besok terjadi gonjang-ganjing dan Anda tidak bisa jadi terbang. So, jangan pernah berharap bahwa semuanya akan seperti yang Anda harapkan. Semua bisa terjadi, tidak seperti yang Anda bayangkan, bahkan bisa bertentangan. Seperti kondisi seperti sekarang. Tidak ada orang berpikir untuk liburan lama banget sampai sebulan, 2 bulan seperti ini teman-teman. Dan ini terjadi, Anda dipaksa untuk liburan. So, milikin tabungan. Tabungan dalam bentuk apa? Terserah. Anda mau nabung dalam bentuk apa? Satu, Anda boleh nabung di bank, boleh. Silahkan. Tetapi apakah di bank saja cukup? Tidak. Anda harus menabung dalam bentuk lain. Ketika uang Anda sudah cukup misalkan, Anda boleh belikan emas. Ya, belikan emas. Anda misalkan Anda nabung dulu di bank, itu terkumpul gitu kan, 1 juta, 2 juta, 3 juta, bikin dalam bentuk emas. Karena emas nilainya akan jauh lebih aman. Terus kemudian ketika emas Anda sudah terkumpul, Anda boleh beli tanah. Anda jual emas Anda belikan tanah. Tapi jangan semuanya, tapi Anda harus bagi-bagi. Ya, ada sebagian di tabungan, di bank gitu, sebagian lagi di emas, sebagian lagi nanti belikan tanah. Kalau Anda sudah mulai mengerti tentang investasi yang jauh lebih bagus lagi, Anda boleh mulai nabung saham. Anda boleh beli saham. Anda beli saham perusahaan-perusahaan blue chip. Tapi jangan jual beli ya, tetapi investasi saja. Anda masuk hari ini misalkan contoh Anda punya budget sebulan misalkan 2 juta misalkan. Oke, sisihkan, nabung emas 1 gram, nabung saham mungkin 500.000, sisanya darurat Anda taruh di tabungan misalkan Anda di rekening bank Anda gitu ya. Jadi Anda harus pisahkan itu ya. Terus kemudian ketika Anda sudah mulai tinggi lagi kemampuan Anda boleh tingkatkan lagi, Anda boleh ikut asuransi. Asuransi juga bagus. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Ingat, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda.
Anda nggak ngerti besok itu akan terjadi apa. Kemarin ada salah satu rekan yang, mohon maaf teman-teman, ya perusahaan bagus, aset juga cukup bagus, kendaraan cukup bagus, tapi tiba-tiba dia sakit. Begitu sakit, oke, 1-2 bulan perusahaannya masih cover gitu ya, masih di cover sama perusahaan. Tapi apa yang terjadi ketika orang ini sakit-sakitan terus, dan sakitnya itu sekali perawatan butuh waktu yang lama, maka perusahaan Anda juga nggak mungkin menggaji orang yang tidak bisa bekerja gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi dengan dalih A, B, C dan sebagainya, dia dipindah tugaskan gitu ya. Tidak dipecat, karena kalau dipecat kan harus ngasih pesangon gitu ya. Ini fakta teman-teman ya, dia punya jabatan waktu itu gaji hampir 30 juta per bulan teman-teman ya. Terus kemudian dia sakit gitu kan, begitu sakit bolak-balik ke rumah sakit gitu kan. Wah, ditanggung sama perusahaan. Begitu perusahaan sudah habis nih, 1 tahun udah hampir 1 miliar untuk mendanain tuh si karyawan untuk berobat ke sana kemari teman-teman. Dan akhirnya perusahaan ya bingung juga, orang ini nggak menghasilkan apa-apa tapi ngeruk duit perusahaan luar biasa gitu ya. Akhirnya perusahaan mengambil strategi ini, dipindahkan tugas ke daerah terpencil teman-teman. Bayangkan, ketika dia dalam kondisi sakit, dia dipindah tugaskan ke daerah terpencil gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Padahal harus bolak-balik ke rumah sakit untuk kontrol, untuk periksa dan sebagainya gitu. Akhirnya sama keluarga memutuskan untuk resign. Nah, kalau resign perusahaan seneng kan, tidak ngasih pesangon. Perusahaan punya 1001 cara untuk membuat karyawannya itu keluar tanpa harus ngasih pesangon teman-teman. Saya banyak teman-teman di HRD yang mereka punya pengalaman macam-macam. Intinya mau ngeluarin orang tanpa keluar pesangon itu gampang sekali. Dibikin nggak nyaman, dibikin tertekan, dibikin ini dan sebagainya. So buat teman-teman semua, milikin asuransi untuk apa? Untuk jaga-jaga. Tidak ada yang tahu apakah besok Anda itu masih sehat atau tidak. Ketika Anda sakit, maka Anda punya backup. Jadi so buat teman-teman semua, bagaimana Anda mau aman sekarang dan sepanjang masa? Satu, teman-teman, Anda harus memiliki multi income. Jangan ketika Anda udah dipecat perusahaan baru sadar Anda mau membangun bisnis baru. Kemudian ketika Anda punya bisnis yang lain, ketika bisnis A itu jatuh, Anda punya bisnis B yang bisa menopang bisnis Anda, pekerjaan Anda. Kemudian menabunglah. Menabung dalam bentuk apa? Anda boleh nabung di bank, Anda kemudian nabung emas, Anda boleh beli tanah, Anda boleh membeli saham, reksadana juga boleh. Terus kemudian lengkapi dengan asuransi untuk jaga-jaga ketika terjadi sesuatu. Ingat teman-teman, Anda tahu hari ini yang namanya pegawai negeri ya teman-teman. Pegawai negeri itu sebenarnya tidak terima pensiun. Ya, pegawai negeri itu sebenarnya tidak ada pensiunnya. Yang terjadi adalah pegawai negeri itu, kenapa dalam kondisi apapun pegawai negeri itu tetap terima penghasilan? Karena pegawai negeri itu gajinya setiap bulan dipotong sekitar 8% kalau nggak salah teman-teman ya. Berapapun itu ada aturannya teman-teman. Dan uang dari pegawai negeri potongan itu dimasukkan ke taspen teman-teman. Nah, taspen itu adalah tunjangan masa depan gitu ya, yang digunakan untuk pegawai negeri. Jadi pegawai negeri itu sebenarnya ketika mereka itu sudah memasuki masa pensiun, mereka itu sebenarnya tidak dapat penghasilan, tetapi mereka ngambil uangnya sendiri yang ada di taspen. Uang taspen itu adalah dalam tanda kutip itu uang tabungan yang dikumpulkan selama seorang pegawai negeri itu aktif masih kerja gitu loh. Nah, hari ini ketika Anda bukan pegawai negeri dan Anda juga pengen punya pensiun yang bagus, dalam kondisi apapun Anda tetap memiliki kehidupan yang bagus, maka saran saya cuma satu teman-teman, disiplinlah menabung. Disiplinlah menyisihkan uang Anda. Disiplin untuk membuat perencanaan keuangan yang baik gitu ya teman-teman. Berapapun penghasilan Anda, saran saya minimal 10%. Sisihkan atau 20% sisihkan. Jangan disisakan, jangan sisanya, tapi sisihkan. Namanya sisihkan itu di awal teman-teman ya. Jadi sebelum digunakan Anda sisihkan dulu. Anda punya penghasilan berapapun, 10% atau 20% sisihkan dulu. Terserah Anda mau beli deposito, beli emas, beli reksadana, beli saham, beli asuransi, terserah Anda. So kewenangan ada di tangan Anda. So buat teman-teman semua, ketika Anda melakukan beberapa hal ini tadi teman-teman, saya garansi dalam kondisi apapun Anda tetap akan bahagia. Dalam kondisi apapun Anda pasti akan mendapatkan kehidupan terbaik Anda. Jangan bercanda, masa depan adalah sebuah pilihan. Anda percaya atau tidak dengan apa yang saya katakan itu urusan Anda. Tapi ketika Anda mengamalkan beberapa poin ini, maka saya garansi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Anda akan tetap mendapatkan kehidupan yang terbaik. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, bagikan,
Klik komentar Anda dari kota mana supaya saya tahu video ini dilihat dari kota mana saja. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.